Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali bersama saya, Pendeta Romawi Siahaan, dalam renungan harian menurut Almanak AKBP. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa menuntun dan mengajar kita untuk dapat melakukan semua pekerjaan kita dengan baik sesuai dengan kehendak Allah. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kasih-Mu, atas penyertaan-Mu dalam hidup kami sampai pada hari ini. Sebagaimana hari-hari yang telah kami lalui, kami percaya Tuhan akan memberkati kami dan menyertai kami dalam segala pekerjaan kami sepanjang hari ini. Tuntunlah kami sesuai dengan kehendak-Mu, agar kami dapat menjalani hari-hari kami dengan baik. Oleh sebab itulah kami mau belajar dari firman Tuhan yang sebentar lagi kami dengar. Bukalah hati dan pikiran kami, ajari kami untuk dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Rabu 19 November 2025 tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 7 ayat 26. Matius pasal 7 ayat 26 dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Alai na umbege hataki hape dang diulahon ima sipatu doson tuhalak na oto na paulihon bagasna di atas rihit. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, khotbah kita pada hari ini adalah nasihat Tuhan Yesus kepada murid-muridnya agar mereka hidup di dalam iman yang teguh. Dasar iman yang teguh atau dasar hidup yang teguh. Tentu ayat ini atau firman ini tidak hanya sampai kepada murid-murid di zaman Yesus saja, dan tentu sampai pada kita di zaman masa kini. Bagaimana seseorang yang menerima firman Tuhan tetapi tidak melakukannya, dia disamakan dengan orang yang bodoh. Kenapa? Karena firman Tuhan itu adalah dasar hidup kita. Dan ini dianalogikan dengan orang yang mendirikan rumah di atas pasir. Tentu seorang ahli akan tahu dasar yang seperti apa untuk mendirikan sebuah rumah. Batu, pasir, semen, tentu dengan kapasitas dan kualitas yang terbaik tentu. Supaya apa? Supaya rumah itu berdiri dengan kokoh. Tidak ada orang yang membangun rumah di atas pasir. Karena itu adalah suatu pekerjaan yang bodoh, pekerjaan yang sia-sia. Sama seperti ketika kita bermain di pantai, kita membangun istana, kita membangun rumah-rumahan dari pasir yang ada di pantai. Ketika ombak datang, maka bangunan itu akan runtuh. Saudara-saudara, bangunan ini adalah kehidupan kita, perjalanan kita di dalam kehidupan ini. Ketika kita tidak mempunyai dasar yang kuat, dasar yang kokoh, maka hidup kita akan mudah dirubuhkan oleh berbagai-bagai pergumulan, yaitu ombak badai yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Masalah-masalah, kegagalan, pergumulan, kesulitan, hambatan, dan lain sebagainya. Semua itu bisa menghantam kehidupan kita dan kita akan jatuh. Oleh sebab itu saudara-saudara, sangat jelas sekali bagaimana kita harus hidup di dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah dasar yang teguh. Firman Tuhan adalah dasar yang kokoh. Dasar yang sesungguhnya agar hidup kita boleh terus berjalan dengan baik. Ketika kita hidup di dalam firman Tuhan,
Berulang-ulang firman Tuhan mengingatkan kita bahwasanya kita pun diperhadapkan dengan berbagai kesulitan, diperhadapkan dengan berbagai pencobaan dan pergumulan. Tetapi ketika hidup kita sudah didasari oleh firman Tuhan yang benar, yang sungguh-sungguh kita pahami dan kita imani, maka tak ada satupun persoalan itu yang membuat kita kalah di tengah jalan. Kita akan kuat, kita akan berani, dan kita akan memenangkan pertarungan. Amin. Semua badai kehidupan akan dapat kita lalui, saudara. Hari ini kita diingatkan kembali bagaimana kita harus membangun kehidupan kita di dalam dasar yang benar, yaitu firman Tuhan. Jelas sekali setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, dia sama dengan orang yang bodoh. Saudara-saudara, tentu kita mengingat kisah seorang penabur, di mana ada 4 jenis tanah di mana benih itu ditaburkan. Jenis tanah ini adalah kita manusia yang beraneka ragam pikiran, harapan, rencana-rencana, dan bahkan apa yang kita lakukan. Benih itu adalah firman Tuhan, dan penabur itu adalah Allah sendiri. Sekarang kita mau menyelidiki, mau menyelidiki hati kita. Kita sebagai tanah apa? Apakah kita seperti tanah yang di pinggir jalan, yang ketika benih itu ditabur, maka sebentar akan diambil atau dimakan oleh burung? Atau kita seperti benih yang ditanam atau yang ditabur di tanah yang berbatu? Sebentar dia memang terlihat tumbuh, tetapi ketika matahari datang, benih itu akan mati. Lalu yang ketiga, tanah yang bersemak duri. Ketika benih itu ditanam, benih itu bertumbuh bersama-sama dengan semak duri yang ada di sekitarnya. Apa itu? Tentu pergumulan, persoalan, masalah demi masalah. Semak duri itu menghimpit firman Tuhan, benih yang tumbuh itu sampai akhirnya tidak dapat tumbuh kembali atau mati. Ataukah saudara seperti orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, yaitu tanah yang subur? Tentu firman yang ditaburkan di tanah yang subur, hati yang terbuka, hati yang tulus, yang suci, yang baik, tentu firman itu akan bertumbuh dan berbuah dalam hidupnya. Amin. Oleh sebab itu saudara-saudara, mari kita merenungkan. Janganlah kita ada seperti orang yang dikatakan ini, seperti orang yang bodoh. Tetapi marilah kita memakai semua kesempatan yang diberikan Tuhan untuk membangun hati kita, membangun iman kita, supaya kita menjadi pribadi yang menang. Pribadi yang mendapatkan keselamatan yang sudah disiapkan Tuhan, yang sudah diberikan Yesus Kristus dalam kematiannya di kayu salib. Dan itu tidak menjadi sia-sia. Saudara, setiap hari teruslah merindukan Tuhan melalui firman-Nya. Baca firman Tuhan setiap hari. Karena memang seperti apa yang tertulis dalam Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhanlah penuntun hidup kita. Firman Tuhanlah yang mengoreksi hidup kita. Ketika kita melakukan kesalahan, kita menyadari dan kita mau berubah. Teruslah merindukan firman Tuhan dalam hidupmu dan terus mencintai Tuhan, mencari-cari Tuhan di dalam firman yang kita pergumulkan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami kuat dan terus dimenangkan. Bapa, jangan biarkan kami seperti orang bodoh di dalam kota hari ini. Tapi biarlah kami menjadi orang yang berhikmat, yang mendengar dan melakukan firman-Mu siang dan malam. Karena firman Tuhanlah penuntun hidup kami, terang bagi jalan kami. Karena hari-hari kami tidak selalu mudah untuk kami lewati. Tetapi ketika kami hidup di dalam firman-Mu, kami akan dapat mengatasi semuanya dengan baik. Dan kami yakin dan percaya di dalam Tuhan kami akan memenangkan semua perjalanan ini. Terima kasih Bapa, ampuni kami untuk setiap dosa pelanggaran kami. Kasihanilah kami dan berkatilah, supaya hidup kami berkenan kepadamu dan kami layak di hadapan Tuhan. Dan Tuhan memakai kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Horas.